Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma ba'asani orang ngutus ingin sun sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla keliru masa lima utai padani perkara masa lima utai padani perkara ba'asani kang ngutus ingin sun sapa Allah azza wa jalla bi kalamah minal hudan nyatane petunjuk wal ilmi lan ilmu iku kama salil ghaisi kaya dene kemadani hujan al kasiri kang akeh kang deres aso bakal ngenani apa sih ghais ardon ing bumi sakarat mangko ana iku minyak saking ardun apa bukatun bagian saking tanah, bagian itu pekarangan bila kang lima apa bukah alma'a ing banyu fa'am batat mengko nyukulaken apa bukah al-kala ing suket wal asba lan kese ya suket asbune suket al-kasiro kang akeh wa kana lan ana iku minasane ardun apa bukatun panggonan tak-takan bagian saking karangan apa kana ana minasane ardun apa topiken apa kabeh angsakat kang nyeker angsakat kang nyeker niku nahan kang nyekel apa buka alma ing banyu para mongko paring mangsa sapa Allah azza wa jalla dia kelana anasa ing manusa pasari mongko padha ngombe sapa nas minasa lima amin hasaken kurunga wasa kaulan padha ngombeni hayawan nek nang sari budi ngombe lek atau ngombeni kaya nyiram ngombeni sapa sinas awazarau lan padha nandur uga sapa nas wa kana lan ana iku minasaking arjun apa to ifatu koi amin apa to ifatu koi amin bagian pira-pira tadi pantane pira-pira bagian tanah atau bagian tanah itu pekarangan latung situ kang ora neker apa sih taifah ma'an ing banyu walatul bitulan ora nyukulaken apa taifah kalaan ing suket wal awalu mangka utawi tuntutan awal iku zakarahu nuturaken sama kanjeng Nabi ing awal masalah ing contoh ilmu tabi'i dadi wong kang ngalat manfaat ilmi kelawan ilmune awal wasani utai kang kaping 7 iku zakarahu nuturaken sama kanjeng Nabi ing sami iku zakarahu nuturaken sama kanjeng Nabi ing sami masalah ing dadi contoh Nabi ketiwakan manfaati Wasa wisutawi Kang nomor 3 Ayat akarahu lil mahrumi ketiwakan dan aling-alingi Lil mahrumi ketiwakan dan aling-alingi Minasaking awal lan sami min humakan awalan sami min humakan awalan sami
Kanjeng Nabi nyontohaken pada hidayah yang diberikan kepada manusia. Ilmu sing diwenehno nang manungsa, ilmu sing diulangno nang manungsa niki seperti halnya hujan yang menimpa pada bumi, menimpa apa hujan menghujani yang menghujani bumi gitu ya. Hujan yang menghujani bumi. Nah, hujan yang menghujani bumi itu macam-macam. Ada kalanya hujan yang melebat kali seperti sekarang ini. Hujan yang lebat seperti halnya hujan yang lebat yang mengenai bumi. Maka minha bu'atun qabilat al-ma'an fa'am batat al-kala'a wal-asfal kasir. Lalu dari tanah yang kena air itu ada kalanya yang diterima oleh bumi, jadi tanahnya itu menerima air hujan dengan tulus, dengan penuh kemanfaatan, sehingga bisa menumbuhkan beberapa tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan beberapa pohon-pohonan. Yang kedua, wa kanat minha bu'atun amsakat al-ma'a wa nafa'allahu azza wa jalla bi'annas. Ada kalanya tempat tanah tersebut, tanah yang dihujani itu tidak hanya sekedar bisa menumbuhkan air, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi bisa direda, bisa ditahan. Ditahan itu berarti seperti gelombang, seperti kolam, sungai, itu kan mampu menahan air. Di setelahnya dikasih air hujan, tidak dihabiskan dengan boros, tidak dihilangkan, tapi ditahan. Sehingga dengan air yang ditahan itu Allah memberikan kepada manusia-manusia untuk minum, memberikan siraman untuk memberi minum kepada binatang-binatangnya, dan mengairi ladang, secara untuk mengairi ladang yang akhirnya bisa bercocok tanam, ini ya, bercocok tanam, bisa nandur, bisa nandur. Itu yang nomor 2. Wa kanat minha ta'ifatu qai'an la tunsiku ma'an wa la tunbitu kalaan. Adalah di tanah yang dangkal, keras, seperti aspal. Kalau dikasih air dari langit, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, juga tidak bisa menahan air. Jika karena tidak bisa menahan air, ya hilang. Begitu hujannya habis, air habis. Nah, Kanjeng Nabi dawuh seperti ini. Wal awal zakarahu masalan lil muntafi bi ilmi. Untuk yang pertama, yaitu orang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan. Ini seperti bumi yang subur, yang bisa menyerap air kemanfaatannya sendiri dan bisa menumbuhkan beberapa
tumbuh-tumbuhan secara langsung, tidak melalui bantuan orang lain, tapi langsung dirinya bisa menyerap dan bisa memberikan tumbuh-tumbuhan. Ini contoh berarti orang ngaji ini, orang mendapatkan hidayah, orang mendapatkan ilmu, ada kalanya menjadi alim, mengamalkan berarti dia memanfaatkan dan mengajarkan, sebab bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, rumput dan lain sebagainya. Wasani zakarahu masalam linnafi tok. Yang kedua, Rasulullah mencontohkan orang ngalim, orang mendapatkan hidayah, ini hanya mencari ilmu belaka, mengumpulkan ilmu terus habis zamannya, waktunya untuk belajar dan mengajarkan orang lain, tapi dia tidak pernah mengamalkan. Dengan beberapa kesunatannya dan tidak bisa memanfaatkan pada dirinya, akhirnya bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi yang memanfaatkan orang lain, yaitu seperti berumbang, seperti kolam. Kolam itu setelah banyak air tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dia tidak bisa menyerap, di bawahnya itu tetap kering, tidak basah, tapi dimanfaatkan oleh orang lain. Banyak orang yang mengambil air minum darinya, banyak orang yang untuk memberi minuman binatangnya darinya, dan menghidupi atau mengairi beberapa tanamannya. Jadi sebagai contoh, orang yang ngalim, ilmunya waktunya habis untuk ngaji, untuk mengajar kepada orang lain, jadi memberi kemanfaatan pada orang lain, tapi dirinya tidak pernah mengamalkan kesunatan-kesunatan dan ilmunya tidak manfaat untuk dirinya. Jadi apa yang dikumpulkan itu seperti halnya bumi yang di situ ada air merendam, mengendap, air mengendap di sana, meneng loh, ngantong di sana, mengantong di sana udah loh. Ya gelombang itu loh. Saya tapi unas bagi orang-orang lain bisa memanfaatkan, mengambil air untuk minum, untuk cuci. Tapi sayang, dia sendiri tidak bisa menumbuhkan dan dia sendiri tidak bisa memanfaatkan. Ini masih lumayan. Yang nomor 3, wakanat minna ta'ifatun gai'an la tumsiku ma'an wa la tunbitu kalahan. Ada sebuah tanah, ada pekarangan yang tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuhan seperti aspal. Mestar-mestar itu kena air padas-padas, tapi padas. Bebatuan kena air tidak bisa menahan, air terus hilang, habis. Begitu habis juga tidak ada akarnya, tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Berarti ini mencontohkan macam orang yang mencari ilmu. Yang nomor 3, siapa orang yang mencari ilmu yang nomor 3 itu? Yo, boleh ngaji bolak-balik, tapi orang dirinya orang manfaati, gak manfaat pada dirinya, juga tidak manfaat kepada orang lain. Di mari kok pondok kita pilih lempit, jaga lemari,
ya gak mengajar, ya gak ngamal, ganti banting setir bisnis, jadi pemborong. Ini macam yang ketiga. Jadi mari teko pondok, pulang, kitabnya dimasukkan almari, dia tidak mengajarkan kepada orang lain, berarti tidak bisa menumbuhkan tumbuhan, tapi juga dirinya tidak tumbuh, tidak mengamalkan, tidak bisa menyerap. Ini wasalis lil mahrum min huma, yaitu terhalang dari kedua-duanya, yaitu terhalang dari memberi kemanfaatan kepada orang lain dan terhalang dari manfaati kepada dirinya. Ini cuma wis mari mondok ya wis jelas. Tak mengajar, tidak mengamalkan ilmunya. Tapi tidak menumbuhkan, malah kunsip, tidak bisa menahan. Ini senada dengan hadis berarti ada 3 macam. Misluman fatwa fidilillah, wa masaluman fatwa fidilillah, wa masaluman nafa'ahu, ana sing belajar, ana sing manfaati. Berarti faman fatwa fidilillah wa asami wa man nafa'allah min dalika fa ilmun wa ilmun wal awal wa malam yarfa bidzalik rosan wa asalis, sing ora oleh belas, ora manfaat, ora ngaji, ora manfaat, ora ngaji, ora mulang, itu yang nomor 3. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza mata dalam hari karami sedo sapa ibnu Adama, anak turunnya Adam, ikoto amoko dadi putus apa amale Adam, amale ibnu Adam, ila min salasin angin saking telu. Jikalau orang itu sudah mati, tidak bisa menambah keimanan, tidak bisa menambah pahala lagi, tidak bisa mencari lagi, walaupun dia menginginkan ke dunia lagi, kecuali yang masih mengalir, yang masih manfaati adalah 3 hal. Pertama, ilmun yuntafa'u bih, min salasin kepada ilmu yuntafa'u kang den alat manfaat apa bihi ilmu yang bisa dimanfaatkan orang lain. Misalnya kita pernah mengajarkan Fatihah begitu saja, yang diajarkan selalu mengamalkan Fatihah yang Anda ajarkan. Umpama dia melakukan salat fardu utuh 1 hari 1 malam 5 waktu, berarti tidak kurang baca Fatihah 17 kali. Yang berarti orang yang mendapatkan ilmu manfaat, dimanfaatkan orang lain ini sekalipun sudah di kuburan, setiap hari mendapatkan hadiah Fatihah 17 selama orang itu masih mengamalkan. Kalau yang diajarin itu 100, semua orang 100 itu Fatihahnya dari kamu semua.
dia sholat tiap hari 5 waktu, berarti orang yang sudah mati ini selalu mendapatkan hadiah Fatihah 1.700 kali. 1.700, Masya Allah. Ya tidak pernah. Itu ngomong bersakat. Ya santri ini sewu, misalnya itu mawon. Jadi ini ilmu juga tahu. Mengajarkan tentang halal haram dan lain sebagainya sehingga diamalkan, ini selalu kita mendapatkan aliran pahala dari mereka. Ini yang disebut dengan falahum ajrun ghairu mamnun. Al-hadis wa qala sallallahu alaihi wasallam, bisa saksi nomor 2 ya. Tetakotin jazim posisi tetakotin jariatin. Yang nomor 10 awaladin sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam abdalu utawa kang nuduhaken alal khairi ing atase kebagusan iku kafailihi kanjarane kaya wong kang nglakoni ing khair. Dipanjenengan menunjukkan kebaikan kepada satu orang saja, lalu kebaikan itu diamalkan orang tersebut, panjenengan akan mendapatkan pahala seperti orang yang telah mengamalkan tanpa mengurangi pahalanya orang yang mengamalkan tadi. Orang mengurangi pahalanya sing ngamal, enggak, pahalanya sing ngamal oleh. Ini Masya Allah. Sing ngamal tangga tapi bisa ngelopel kepada yang menunjukkan. Pahala itu seperti hanya lampu. Lampu itu misalnya 20 watt. Ini dimasuki orang satu, ya padamnya seperti ini. Dimasuki orang 2 seperti ini. Dimasuki orang 100, semuanya dapat padam dan tidak mengurangi padanya yang lain. Pahala juga seperti itu. Pahala itu tidak akan itu bisa madami kepada yang lain, bisa melopet kepada orang lain tanpa mengurangi pahalanya yang beramal. Panjenengan pernah belajar kebaikan kepada seorang guru dan itu kau amalkan, maka kau mendapat pahala utuh, guru juga mendapatkan pahala utuh. Ini tidak hanya masalah menunjukkan ilmu, termasuk panjenengan membiayai. Mondokno wong bayai wong, memberikan kitab yang sehingga dipakai terus. Sehingga walaupun panjenengan sejo, selama kitabnya itu masih dipakai, bisa dimanfaatkan atau ditunjukkan kepada orang lain berupa ilmu yang manfaat, akhirnya yang mati itu tetap mendapat pahalanya itu yang menyebabkan. Dan itu pun tidak mengurangi pahalanya yang beramal. Masya Allah, indah. Bakalan jauh sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakasa orang bertolkan perlu dan erani. Diri ini apa erani? Si keping ini nanti malam konak aneh hibah, bukan kasut-kasutan itu. Tidak ada sesuatu apapun yang perlu dikepingini, dikepingini. Lakasa taurono perkara kang patut dan kepingini pila bisnen angin dalam perkara loro. Panjenengan tidak perlu mengandai-andai, tidak perlu menginginkan, memimpikan satu apapun kecuali hanya dua yang boleh diimpikan. Apa?
rajulin wong lanang atau kang paring ing rajul sapa Allah azza wa jalla hikmatan ing hikmah bahwa mongko utawi rajul iku yakin nekani sapa rajul dia kelar hikmah wal alimu ala ngulangaken sapa rajul ing hikmah annasa ing manusa, yaitu ketika ada orang mendapatkan ilmu manfaat, mendapatkan ilmu hikmah, ia laksanakan tuntutannya, ia amalkan tuntutannya, dan ia ajarkan kepada manusia. Ini yang panjenengan perlu kepingin. Jadi kepingin no dadi wong sing ngamalno ilmu lan mulang. Ketika panjenengan ingin mulang, nggak usah perlu ngelamar. Pokok niat mulang ngadep dampar, yakin enak sing gelem ngaji. Terus ngadep dampar enak sing gelem ngaji, mbok dikuati, mbok cicing dulu kita ngaji. Nah ini lah Mbah Manak Rumiyin ketika ada santri pamit niku namung pesene niku nang omah ngedepot dampar. Ngoten kok. Ngedepot dampar. Maksudnya mulang. Nomor loro wirek mulih dadi paku. Ya ngoten kok. Nah, dadi paku. Apa paku itu? Paku itu adalah benda yang sangat berjasa tapi tidak pernah menampakkan jasanya. Benda yang sangat dibutuhkan hingga bangunan apapun tanpa ada paku tidak bisa. Paku benda yang bisa menjametkan, mengkerumikan, mengumpulkan berbagai macam aliran, berbagai macam kemampuan, berbagai macam fungsi. Koyok ini reng karo usuk niku biyen ora iso apa. Kalau rengnya mujur ngetan, usuke mujur ngetan mesti rengnya mujur ngalor, nggak pernah akor. Kalau suruh akor terus mujur ngetan kabeh malah nggak jadi. Biar nggak sama, yang satu mujur ke utara, yang satu ke selatan, yang satu ke timur, tapi bisa menjadi satu karena paku. Ini bisa menjadi satu karena paku. Terus ada lagi yang dandar tidak mau di atas, tapi pekerjaannya dorong dari bawah. Itu disatukan oleh paku. Tanpa disatukan oleh paku juga nggak bisa. Jika bangunan yang sebesar apapun tanpa ada paku yang guling, tapi tidak pernah namanya paku itu diperhitungkan. Kalau ada orang jual rumah, nggak pernah, ini pakunya paku apa? Nggak pernah. Padahal kalau nggak ada pakunya, boleh. Reng nggak ada pakunya, pelorot. Tapi ketika dijual, ini kayunya apa ya? Rengnya kayu apa? Usutnya kayu apa? Nggak pernah. Ini pakunya apa? Nggak pernah. Padahal kami nggak tahu kalau nggak ada paku itu nggak akan pernah reng gandeng dengan usut. Dan namanya paku itu kalau ditutup, dipukul tidak pernah putus asa. Semakin kuat yang mukul, semakin kuat bercengkerama. Semakin kuat, semakin baju kalau itu bercengkerama. Jadilah orang seperti batu. Difitnah orang, dikacau orang, dipukul orang, bukan patah semangat, malah justru semakin kuat semangatnya. Berjasalah kepada masyarakat, tidak perlu memperlihatkan jasa. Dan namanya paku, walaupun toh itu perekat, tapi dilarang, paku itu nongol.
namanya amben dengan galar, walaupun sekarang sudah nggak begitu laku jadi galar itu ya. Peringkat nukayang. Galar itu bisa rata, bisa dikasih duduk bersama, hanya paku. Tanpa dipaku nggak bisa. Tapi paku yang bisa merekatkan galar yang begitu banyak, tapi tidak boleh muncul. Kalau sampai ada paku yang muncul, kasihan sarung-sarung yang mampir. Akan bocor. Loh, kiai juga seperti itu. Harus selalu membantu, tapi tidak usah ingin tampil dari kepala desa. Tidak usah ingin tampil jadi bupati, jadi apa. Kalau sudah kiai ingin tampil susah santrinya. Bolong kabeh. Wis ora apa-apa kena. Lalu tadi itu doang. Nah, niku lek mesisan dari panjenengan dari santri siap yo paku temenan, bener kan? Enggak jadi paku itu cuma tapi merekat temenan. Kalau ada paku kok dipukul bengkong cepot aja. Nggak usah dipakai, cepet aja, nggak usah jadi paku golek no ganti no kiai putus asa golek no ganti kan. Nggak ada putus asa, dipukul di sana ini di mari di fitnah tetap semakin kuat. Itu keseni Mbah Abdul Karim Lirboyo terhadap santri, setiap santri akan pulang gawe ngoten. Nek mulai kecepot dampar lan radio paku iki bener-bener kan. Ini beliau ngoten. Nomor loro warajulin lan wong lanang atau kang paring ing rajul sapa Allah malan ing bondo pasal atau mongko nguasakaken sapa Allah ing rajul ala halkatihi ing atase ngrusak mal fil khair ing dalam kebagusan. Nomor loro yang perlu panjenengan kepingin jadi wong sukses, mendapatkan harta banyak tapi ludes hartanya demi kebaikan untuk perjuangan seperti Dewi Khadijah. Dewi Khadijah seorang putri janda kaya raya, hartanya habis ludes digunakan untuk perjuangan. Niku sing panjenengan kepingin. Ojo kepingin sugih ae. Kepingin sugih. Lah tentu nih, nek panjenengan kepingin sugih sing kaya ngono, ya kudu latihan sugih. Kalau nggak latihan sugih mungkin sakit. Latihan sugih bagaimana? Ya wong sugih ini lek nyumbang sudah sedikit-sedikit. Ya panjenengan nyumbangi sedikit-sedikit berarti gak gelem latihan sugih bakal dadi melarat. Yo wae rokoke barang ngono kan ya rokok eceran itu berarti siap melarat. Kuwi sing pulang dengan mau kali itu aku tidak. Niku jenenge latihan sugih. Nah, gue rokok enak kok, itu sugih. Lalu rokok salah kelenteng, itu rasa sugih niku papitan marah terus. Hati tidak sampai medit, sampai kepada dirinya sendiri. Medit sampai nanggapi air dewi itu medit. Duit kendaraan tinggal dewi itu emang. Ada yang melaku, ada yang konten Pak Wan kendaraan emang putih ya itu medit sampai nang awake dhewe medit pakaian ning ngoten orane sing apik elek-elek paling diapik dikai wong tuku rawan kopiah ya brimo sing elek ngono jare sufi tanes ana iki kucang sufi wong medit wong bakhil lho masjid kopiah itu ya eman to Kak. Masalah itu. Jadi tidak ada
orang yang perlu kita dambakan, kita inginkan, kita impikan kecuali dua orang ini. Orang yang punya ilmu dan dia amalkan dan mengajarkan. Itu kepingin loh, duwe anak sing ngalim, mengamalkan dan mengajarkan. Kedua, kepingin loh, duwe anak sing sugih, hartanya digunakan untuk kebaikan, habis untuk kebaikan. Orang pokok kepingin loh. Nek kepingin sugih itu elek. Itu loh. Orang kalau dihargai ini dari kepingin sugih, setiap wong kepingin sugih mesti masjid. Lalu kok kepingin sugih masjid, masalahnya kalau nanti saya kasih kan nggak sugih loh kan. Padahal nggak seperti itu. Lek wong kepingin sugih, ya kudu lagak sugih. Ya mobilnya sing apik. Nah, masih duit pas-pasan juga sing apik sembarang apik untuk yo. Rokok sing enak, pakaian yo sing apik sugih. Ya panjenengan karo sarunge paling banter ya atlas. Walaupun sugih gaene wong ngarani sugih, lha kae lho. Melarat sarunge iku ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala khulafai rahmatun. Ala khulafai itu tetep ing atase pira-pira. Jadi muga tetep ing atase pira-pira wong kang ganti ing ingsun, khalifah ingsun. Rahmatullahi ta'ala rahmati Gusti Allah. Orang-orang yang akan mengganti kepada saya khalifah Gusti Allah sing ganti nang Kanjeng Nabi termasuk orang-orang yang mendapat warisan dari Rasul. Sinten ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Pewaris Nabi, bukan pewarisnya Rasul tapi pewaris Nabi. Kenapa kok di situ ulama tersebut diarani pewarisnya Nabi bukan pewarisnya Rasul? Warasatul anbiya dikarenakan Kanjeng Nabi jauh ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulama di umatku itu koyok dene Nabi ne Bani Israil. Mulane warasatul anbiya. Kira janaturaken waman tani sapa maniku sapa wong kula bau kawte berong kang ganti panjenengan. Kok panjenengan dawuh mendoakan supaya khalifahnya mendapat rahmat dari Allah. Sinten khalifah panjenengan ya Rasul? Saudara. Jauh sebagai Nabi alladzina utawi khulafai wa alladzina hum akayuhib gunakan demen sapa alladzina sunnati ing sunat ingsun. Wa yu'allimuna halal mulangaken sapa se alladzina ing sunnati ibadallahi ing kira-kira kaulan Gusti Allah. Orang-orang yang telah mendapat yang jadi khalifahnya Rasul adalah orang-orang yang menggantikan Kanjeng Nabi di dalam melakukan kesunatan-kesunatan selain Rasulullah tidak ada. Jadi kalau panjenengan sekarang meneruskan jejak langkahnya Rasulullah, selalu berjuang melakukan sholat sunat, melakukan kebaikan terhadap kepada siapapun, itu berarti kau penggantinya Rasul, penggantinya Nabi Muhammad. Lalu kau mengajarkan kepada orang lain. Nah orang melalui para awliya-awliya itu diarani Khalifatul Rasul, bahkan dengan pengakuan bahwa perbuatannya tidak pernah melesat, tidak pernah lepas dari kesunatannya Rasul. Jika ketika engkau melihat kepada aulia akan melihat kepada Rasul. Disitulah Syekh Asyibli mengaku asyhadu anni Rasulullah. Saya bersaksi bahwa saya ini adalah Rasulullah. Artinya apa yang saya lakukan semuanya
tidak ada yang lepas dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Nanti kita akan meniru Rasul kalau nanti aku. Itu asik ini. Kemudian santri-santrinya berikrar, asyhadu annaka Rasulullah. Saya juga bersaksi engkau adalah utusan Allah. Ini tidak diviralkan zaman sekarang. Diborgol, dianggap mengaku sebagai nabi. Dia tidak mengaku sebagai nabi, mengaku bahwa sifat-sifat Rasulullah itu sudah ada di dalamnya, yang sehingga ketika kau ingin mengikuti Rasulullah, mengikuti saya, tidak akan lepas daripada Rasulullah. Karena memang syarat daripada wali itu orang yang arif. Arif itu orang-orang yang tidak pernah melakukan rukhsah, melaksanakan kemurahan. Karena orang yang menyiapkan dirinya pada kemurahan, man mahadda nafsa rukhsah lam yajid fi tariqihi syai'un. Orang yang melakukan kemurahan tidak akan pernah mendapatkan suatu apapun dalam torekohnya, dalam menempuhnya, dalam menuju kepada Allah. Apa yang dimaksud rukhsah? Yaitu hal-hal yang tidak dianggap dosa oleh Allah, tapi tidak mendapat pahala. Ya orang ngantuk, turu ini rukhsah oleh hayat. Orang luwe mangani oleh. Ya wong sing ngono gak bisa dadi wali Allah. Paling banter di wali murid. Mangan gak pati luwe barang mangan. Wah itu insya Allah bisa jadi murid. Jadi jadi wali murid mau jadi anak. Nah, karena setiap perbuatan yang mubah, sekalipun tidak berdosa, tidak masuk neraka, itu akan dihisab. Kemarin sudah saya katakan, barang mubah tidak dihisab dengan dua syarat. Syarat pertama, dalam mengambilnya karena keterpaksaan, darurat. Kalau tidak bisa dengan makan itu tidak bisa. Kedua, digunakan untuk sarana ibadah. Mangan ditakowi alal ibadah untuk buat ibadah. Dan itu merupakan salah satu dari obat hati. Dawaul qalbi khamsatun. Qiraatul Quran bitadabbur. Maca Quran tapi orang melunyur tapi kalau jangan nangan maknani. Salatul lail wal rakaat. Ala yaqula illa litaqawwi. Kudu weteng ingkang luwih. Dawamu dzikri. Selalu berzikir. Nomor 5, muqarratatus sholihin, kecampuran karo wong saleh. Termasuk di antara ini niku mangani hanya sekedar untuk memperkuat ibadah. Jadi Allah yakula ila litaqawi. Tidak makan kecuali hanya untuk sekedar biar kuat ibadah. Dan terjemahan kudu weteng ingkang luwih kata tenan. Weteng itu akan terobati hati ini panjenengan. Jadi orang-orang lah, yang kedua yaitu litaqawi. Lah Islam ini berarti gak luwe mangan, karena kepingin mencari kepuasan. Itu walaupun tidak berdosa tapi bisa. Kalau bisa juga nekoi sebut titik itu, ada di padang maksar. Di mana padang maksar itu matahari hanya 1 mil, panas ya opo bulan. Mengkoyok ngeten iki awane sekedar bumi panas awan ngowo
wadem ora karuan. Lane akeh sing kena penyakit flu ya. Nah, lho kaya ngoten. Lah, teman di Padang Masar, waduh wis suwene enggak karuan. Niku dari Fadilatul Taklim, fadilahnya mengajar dari sisi hadis. Nah, wa amal asar pun niku mawon ya, nek diterusno sing kedua nek iki. Wa amal asar faqala Umar bin Besok tentang hadis sahabat yang memberikan pernyataan fadilah taklim, keistimewaannya orang yang mengajar. Taklim itu mengajar, ta'allum belajar. Pun saking niki lek enek sing ditekokno monggo